silakan duduk. Terima kasih, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Syukur, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, sehingga kita bisa menerima pembelajaran pada hari ini dengan baik tentunya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebagai insan yang beriman, kita berdoa dulu. Satu orang pimpin berdoa, pimpin doa maksudnya. Silakan. Pak Guru serta teman-teman, marilah kita siapkan hati yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk berkat dan rahmat yang kau berikan kepada kami, hingga pada pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau mengutus Roh Kudus melalui kami, agar kami dapat memahami mata pelajaran yang diajarkan kepada kami. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, terima kasih Intan sudah memimpin doa. Lalu sebelum memulai, saya mau tanya dulu, siapa-siapa yang hari ini tidak datang? Juan dengan Aulia. Alasannya kenapa? Sakit, Pak. Semuanya sakit? Ya, Pak. Oke. Aulia tensidus Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu coding dan apa? Coding dan apa? Siapa yang masih ingat? Kali lalu kita bahas tentang apa? Coding? Tidak ada ingat? Coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, hari ini kita lebih dalam lagi, kita masuk lebih dalam lagi. Kalau kemarin kita membahas tentang pengertian-pengertian umum berkaitan dengan kecerdasan buatan, nah, hari ini kita mempelajari berkaitan dengan perintah-perintah atau instruksi-instruksi supaya kita bisa, atau kita punya pekerjaan itu bisa dibantu oleh AI atau oleh kecerdasan buatan tersebut. Jadi butuh manusia untuk mengelola kecerdasan artifisial itu. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, saya tanya dulu, kira-kira kecerdasan buatan itu apakah bisa berjalan tanpa keberadaan manusia? Tidak. Tidak bisa ya. Jadi manusia itu punya kendali untuk yang pertama memberikan perintah kepada kecerdasan buatan supaya dia melakukan pekerjaan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian hasil jawaban dari AI jangan serta-merta kita langsung ambil, langsung di copy paste dimanapun kita mau menempatkan. Tetapi alangkah lebih baiknya kita harus mengecek dulu. Fungsi manusia di situ juga sangat penting. Kita harus mengecek dulu apakah jawaban yang diberikan ini sesuai dengan yang saya instruksikan, tidak. Nah, kalau sudah sesuai, baru kita pakai untuk kegunaan kita. Tapi kalau belum, kita mesti mengecek atau mengedit istilahnya, mengedit kembali, menyesuaikan kembali jawaban tersebut dengan yang kita harapkan. Sampai di sini kira-kira manusia sangat terpenting atau tidak? Penting dong. Ingrid. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat perintah-perintah tersebut. Bagaimana membuat perintah-perintah tersebut supaya dia bisa menjawab atau menghasilkan apa yang kita inginkan.
Ada yang tahu namanya perintah yang kita berikan kepada AI itu? Atau sebelum ke sana, ada yang sudah menggunakan AI? Sudah, Pak. Hampir semua, Sudah, Pak. bahkan sampai di ujian-ujian, Sudah, Pak. Ada beberapa kasus di sekolah lain, bukan di sini, mudah-mudahan, menjawab soal bahasa Inggris. Ambil pertanyaan bahasa Inggris, masukkan ke AI, kemudian karena AI tidak bisa menjawab itu, akan dia bilang, AI-nya bilang begini, dalam bahasa Inggris tapi bukan bahasa Indonesia. Sampai saat ini AI belum cukup data untuk menjawab pertanyaan ini. Karena ada satu siswa yang tidak paham juga dengan arti kata itu, dia comot, dia ambil, masukkan ke lembar sehingga pertanyaannya saya kurang tahu, tetapi jawabannya sampai saat ini AI belum cukup data untuk menjawab pertanyaan. Sampai segitunya kelirunya kalau misalnya kita tidak mengecek kembali. Makanya manusia itu sangat penting untuk mengecek kembali jawaban dari AI. Oke. Ya, pertanyaan kedua yang saya ajukan tadi itu tentang nama perintah atau instruksi yang diberikan oleh seorang manusia kepada AI tersebut untuk membantu manusia tersebut melakukan pekerjaan. Kira-kira namanya apa? Prompt. Jadi hari ini kita akan membahas tentang prompt tersebut. Prompt itu harus dibuat dengan jelas. Waktu kami sedikit cerita, waktu kami ikut sosialisasi tentang kecerdasan artifisial kemarin di salah satu hotel di Kota Labuan Bajo, tadi ada satu guru dari Timur Selatan, dia memberikan pernyataan begini. Menurut saya, Pak, AI itu sangat tidak membantu. Kenapa demikian? Karena waktu saya menyuruh siswa saya mengerjakan tugasnya itu begini: cari arti kata bono dalam bahasa Manggarai, arti kata bono. Lalu instruksi tambahan dari soal itu, wawancara orang tua kalian masing-masing atau tetua adat di kampung kalian untuk mengetahui arti kata bono tersebut. Karena malas, siswanya langsung mencari di AI. Apa jawabannya? Seperti yang sudah kita tebak, dia bilang, mungkin maksud Anda Wonogiri, yaitu salah satu daerah di Jawa Tengah atau Jawa Barat, dia bilang kemarin. Nah, itu karena sebenarnya bukan karena AI-nya yang bodoh, bukan. AI-nya pintar, tetapi siapa yang bisa menganalisis kira-kira kesalahannya di mana? Di orang yang apa, Pak, yang menanyakan siswa tadi. Oke. Dia salah menggunakan itu AI. Ada lagi jawaban lain? Ya. Dia salah memberikan prompt. Dia tidak memberikan penjelasan jelas kalau wonok itu apa. Iya. Untuk menjadikan informasi bagi AI. Jawaban kalian dua kalau digabungkan itu sudah sempurna. Kesalahannya itu di orang yang membuat prompt. Kita harus tahu bahwa AI itu butuh belajar juga. Seperti yang kita bahas di coding dan kecerdasan artifisial. Dia tidak serta-merta langsung paham segala sesuatu. Tiba-tiba Amo lahir dia langsung tahu Amo ini anak dari Baby Shaw. Tidak. Kita harus masukkan dia input dulu, masukkan dia data supaya dia paham bahwa oh Amo ini begini. Lalu besok-besok kita tanya, dia pasti paham. Artinya kita sama seperti bayi. Bayi kita kasih tahu dulu, ini namanya huruf A, ini namanya angka 1 dan seterusnya. Lama-kelamaan dia bisa menghitung 1 tambah 9 sama dengan 10. Nah, begitu juga AI. Kita harus beri dia data dulu.
Kalau dia cukup data, dia bisa menjawab pertanyaan kita. Nah, berkaitan dengan prompt yang tadi, kira-kira siapa yang bisa? Bagaimana caranya supaya AI itu bisa sedikitnya mendekati jawaban dari AI itu sedikitnya bisa mendekati jawaban yang sebenarnya dari kata prompt itu. Kira-kira ada yang tahu tidak? Ya. Mungkin begini Pak, apa arti dari kata wonok dalam bahasa Manggarai? Oke. Dan ya itu juga. Ya, persis sekali. Jadi kita harus menjelaskan dulu ke AI bahwa bonok itu adalah salah satu istilah dalam bahasa Manggarai, yaitu orang yang melakukan perburuan terhadap binatang-binatang liar dan lain sebagainya. Kita harus sandingkan kata bonok ini sama artinya dengan kata ini dalam bahasa Inggris, sama artinya dengan kata ini dalam bahasa Prancis, sehingga dia memiliki banyak perbedaan kata. Artinya ketika nanti misalnya dia menemukan kata bonok, dia mencari, oh dalam bahasa Inggris kata bonok ini artinya ini. Akhirnya dia menjelaskan. Kurang lebih seperti itu cara untuk memberikan masukan yang paling tepat untuk prompt. Jadi bisa dengan teks, bisa juga dengan gambar, bisa juga dengan suara, bisa juga dengan macam-macam. Intinya dia harus bisa memahami dulu kata itu supaya dia besok-besok atau di kemudian hari bisa menjawab pertanyaan. Nah, itu namanya AI generatif. Nah, itulah yang kita akan pelajari hari ini. Sebelum kita lanjut, kita nonton sedikit video ini. Tidak lama nanti, mungkin yang lama nanti kita mengerjakan tugas supaya tidak ngantuk. AI. Ketika konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generative AI. Ini bisa melibatkan pembuatan teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generative AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan sulit dibedakan dari karya manusia. Generative AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin. Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Kualitas dari apa yang diciptakan bergantung pada baik kualitas data yang digunakan, maupun kualitas dari prompt yang diberikan. Untuk efektif memanfaatkan generative AI, kita perlu belajar bagaimana memandu alat-alat ini dengan prompt yang bermakna dan menggunakannya dengan bijaksana. Generative AI memiliki potensi yang sangat besar dan bisa membantu kita dalam banyak cara, seperti menjadi partner menulis atau belajar. Namun, AI seharusnya melakukan pekerjaan berat, dan manusia harus bertanggung jawab atas fakta-faktanya. Sekian saja video pendeknya. Siapa dari antara kita ini yang bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh video ini? Ada? Satu orang ya, Ingrid. Secara sederhana, apa yang dikatakan oleh AI itu tadi? Yang dikatakan oleh video ini tadi? Ya, Lady. Jadi AI itu sangat bergantung kepada prompt. Dan dimana jika kita salah input prompt, dia akan
berbasis data, dan kita juga harus memberikan data yang banyak agar AI itu bisa bekerja dengan maksimal. Dan juga seringkali AI itu disalahgunakan, seperti kayak mengcopy paste desain orang lain atau mengambil hak cipta. Hak cipta, gitu. ya. Dan seharusnya AI ini digunakan untuk jadi teman belajar dan teman menulis, bukan untuk menjadi alat yang mengambil hak cipta orang lain. Oke. Ada lagi? Ya, ambil tadi? Ambil ya? Tadi ada? Kurang lebih sama? Ya, baik. Ada lagi? Pihak Adam ini? Sama ya? Ya, seperti yang dijawab oleh kalian tadi bahwa AI itu belajar dari data yang kita inputkan. Kemudian kalau misalnya kita salah input data, maka dia salah memberikan jawaban, atau apa istilahnya yang dikatakan oleh video tadi, sama seperti manusia ada halusinasinya tuh, yang pusing-pusing tidak jelas itu. Oke. Nah, dalam AI juga, karena banyak sekali kemudahan yang kita dapatkan, ada tantangan di sana, yaitu plagiarisme, kemudian apalagi banyak pelanggaran hak cipta dan lain-lain sebagainya. Jadi gunakan AI ini untuk referensi. Benar yang dikatakan tadi sebagai teman belajar, artinya kita cari tahu dia, kemudian jangan serta-merta ambil apa yang dia berikan. Kita harus apa istilahnya, mengeceknya ulang secara ulang, kemudian lalu modifikasi sehingga nanti ilmu baru itu muncul dari AI dan juga dari kalian, bukan hanya dari AI saja. Saya streskan lama sekali ini PowerPoint. Lalu, seperti yang saya bilang tadi, ada generatif artificial intelligence. Kira apa itu? Teknologi yang bisa membuat sesuatu yang baru, teks gambar, bisa itu. Dari apa yang sudah dia pelajari. Seperti yang sudah kita bahas tadi, dia harus mempelajari datanya dulu, lalu dia menghasilkan sesuatu yang baru. Itu yang dinamakan dengan generatif. Kemudian ada contoh ChatGPT. Kalian sudah pernah mencoba ChatGPT? Nah, itu biasanya untuk mengedit atau menghasilkan teks, lalu artikel, naskah, ide kreatif, itu kita bisa gunakan ChatGPT. Kemudian ada Dell, Midjourney, membuat gambar dari deskripsi teks. Masukkan teksnya, lalu dia akan menghasilkan gambar. Dan banyak sekali lagi. Selain itu ada musik RM, menciptakan musik baru, dan masih banyak lagi. Nah, yang kita pelajari hari ini nanti adalah mencoba membuat prompt yang berkualitas dari ChatGPT. Kita mulai dari ChatGPT. Lalu cara kerja artificial intelligence generatif. Yang pertama, mempelajari banyak data. Kemudian ketika memberi perintah, dia
paling mungkin untuk menghasilkan jawaban yang mirip dengan contoh-contoh di data yang dipelajarinya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi bahwa AI tidak benar-benar berpikir seperti manusia. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa kita butuh validasi dari seorang manusia. Apa yang dihasilkan butuh validasi dari manusia sehingga nanti hasilnya itu benar-benar akurat. Lalu yang berikut prompt. Nah, ini arti prompt tadi. Instruksi yang diberikan kepada AI sehingga dia menghasilkan apa yang kita inginkan. Fungsinya mengatur konteks. Mengatur konteks itu sesuai dengan tema apa yang kita mau cari. Jangan begini, di dalam ChatGPT itu yang membuat kita punya pencarian di ChatGPT itu sering keliru. Kalau misalnya di atasnya itu kita cari topik A, belum selesai di bawahnya langsung topik B, topik yang berbeda, maka dia akan bingung. Kenapa? Harus punya alasan. Ya? Bagaimana? Hah? Mau tekan enter? Lucu ya? Oke. Kemudian memberi instruksi spesifik. Harus jelas apa yang kita mau cari. Itu yang paling penting adalah bahasa Indonesia kita harus jelas. Struktur kalimat itu harus jelas. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa tutur dalam AI, dia tidak sempurna dalam memberikan jawaban. Struktur kalimatnya itu harus jelas. Kemudian menentukan format hasil. Kita mau hasilkan ke mana? Apakah dalam bentuk tabel kah, dalam bentuk grafis kah, dan lain-lain. Kemudian memicu kreativitas. Nanti setelah mendapatkan hasil, kita mendapatkan ide baru untuk menghasilkan sebuah kreativitas baru. Kemudian kita bisa modifikasi dan kembangkan. Unsur-unsur prompt yang efektif. Nah, nanti kita bahas, lihat ini pada saat mengerjakan tugas ini. Lalu, ini hal pentingnya, strategi membuat prompt. Ada zero shot prompting, ada few shot prompting. Perbedaannya itu, yang pertama itu, yang zero shot prompting itu, kita langsung mencari, misalnya begini, buatkan saya makalah bahasa Indonesia, misalnya, dia akan memberikan itu. Kadang-kadang dia tidak memberikan sesuai dengan yang kita inginkan, format yang kita inginkan. Tetapi ya mau bagaimana lagi, itu yang dia berikan. Nah, bedanya dengan view shot prompting itu, misalnya kita sudah punya gambaran, sudah punya format makalah, maka kita upload dulu format tersebut, upload dulu ke AI sebagai contoh, kemudian kita masukkan instruksi atau prompt, tolong buatkan makalah bahasa Indonesia dengan format seperti ini. Maka dia akan menampilkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, hari ini kita akan mempraktikkan itu untuk beberapa tugas. Pertama nanti kita praktikkan tentang zero shot prompting, kemudian few shot prompting. Oke, demikian saja berkaitan dengan slide-nya. Sekarang kita
duduk dalam kelompok untuk mengerjakan tugas. Silakan. Seperti yang saya bilang tadi, kelompok 1 di mana? Ya, kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sana juga. Sudah ada dalam satu kelompok? Apa sebenarnya itu generative AI? Ketika konten baru diciptakan oleh kecerdasan buatan, ini disebut sebagai generative AI. Ini bisa melibatkan pembuatan teks dan gambar, serta video, musik, atau suara. Untuk melakukan ini, Anda mendeskripsikan dalam kotak dialog obrolan apa yang Anda inginkan AI untuk ciptakan. Deskripsi ini disebut sebagai prompt. Alat generative AI memberikan jawaban untuk berbagai jenis pertanyaan, merangkum informasi yang kompleks, dan menghasilkan berbagai ide dengan cepat, tergantung bagaimana mereka digunakan. Mereka bisa menciptakan cerita pendek, lukisan, potongan kode, atau bahkan komposisi musik. Fondasi untuk penciptaan ini terletak pada jumlah data besar yang diakses sistem AI untuk mengidentifikasi pola dan kesamaan. Konten yang diproduksi oleh AI adalah baru, seringkali mengesankan dan sulit dibedakan dari karya manusia. Generative AI juga bisa disalahgunakan. Dalam apa yang disebut deepfakes, AI dimanfaatkan untuk memproduksi gambar atau video yang tampak nyata. Teks yang dihasilkan AI juga sulit dikenali sebagai buatan mesin. Selain itu, AI bisa memberikan jawaban yang terdengar benar tetapi sebenarnya salah. Ini disebut halusinasi. Kualitas dari apa yang diciptakan bergantung pada baik kualitas data yang digunakan, maupun kualitas dari prompt yang diberikan. Untuk efektif memanfaatkan generative AI, kita perlu belajar bagaimana memandu alat-alat ini dengan Untuk kelompok 1, perhatikan di situ kan ada LKPD toh. Nah, ada LKPD. Kalian nanti tugasnya itu yang pertama praktikan cari menggunakan AI ChatGPT untuk menyelesaikan tugas ini. Tugas yang pertama itu yaitu mempraktikkan zero shot bomb. Nah, tugasnya adalah kampanye keselamatan berkendara. Tulis kampanye keselamatan berkendara. Buat slogan tentang pentingnya memakai helm saat berkendara. Kurang lebih itu tugas untuk nomor 1, untuk kelompok 1. Buat slogan tentang pentingnya memakai helm saat berkendara. Tugas kalian nanti pertama praktikan tentang zero shot prompting. Apa hasilnya? Isi di sini. Kemudian yang kedua, buat view short prompting di ChatGPT. Apa hasilnya? Masukkan ke sini. Paham? Sudah paham?
Saya tanya dulu sebelum kita terjun ke mengerjakan tugas. Apa tadi perbedaan mendasar dari zero short prompt dengan ya? Zero short prompting itu Pak, Ya. dia langsung kita perintah saja tanpa penjelasan apapun. Terus kalau view short prompting itu kita kalau ada contoh, misalnya contoh makalah, itu kita berikan contoh terus kita deskripsikan lagi apa yang harus dibuat oleh AI. Oke, kurang lebih seperti itu Bukan kurang lebih, memang seperti itu. Terima kasih media sudah menyegarkan ingatan dari kami semua ini. Nah, itulah yang kalian kerjakan di zero short prompting. Kalian masukkan perintah saja dulu. Lalu apa hasilnya masukkan ke hasil AI di RKPD kalian. Kemudian kalian masukkan lagi tentang view short prompting. Artinya masukkan promptnya, kemudian masukkan juga contohnya. Artinya hasil yang diinginkan oleh kalian itu seperti apa, itu dimasukkan. Lalu apa yang dia jawab, itu yang kalian masukkan ke tugas yang kedua. Nah, untuk yang kelompok satu tadi, tugasnya itu yaitu kampanye keselamatan berkendara. Lalu kelompok dua, poster literasi membaca. Buat slogan poster literasi membaca. Buat slogan. Kan bisa buat saja promnya. Buat slogan untuk ajakan membaca buku. Bisa dong, itu salah satu prom. Nah, sudah, itu kelompok dua. Tugasnya sama persis seperti kelompok satu, hanya beda di judul atau tema. Kelompok tiga, iklan produk kreatif lokal. Artinya buat slogan, sama semua buat slogan tentang iklan produk kreatif lokal. Sudah itu untuk kelompok tiga. Saya cari tema untuk kelompok dua. Kelompok kurang berapa kelompok? Kurang satu kelompok Kalian punya untuk kelompok satu poster kampanye anti bullying. Buat slogan Artinya kalian harus mengarahkan AI itu untuk menghasilkan slogan seperti yang kalian inginkan. Paham perintahnya?
Paham? Iya, buat dua-duanya. Buat dulu pertamanya apa hasilnya, masukkan ke situ. Kemudian, misalnya kalian tidak sesuai dengan yang kalian harapkan, kalian menginginkan model slogan yang lain. Nah, kalian masukkan dulu contoh slogan yang kalian inginkan, lalu kalian tinggal masukkan prompt-nya, hasilkan slogan seperti ini untuk kampanye anti bullying tadi. Oke. Ya, silakan. Bagaimana? Tidak cukup? Sesuai dengan tema itu, sesuai dengan tema itu. Sesuai dengan tema itu. Sesuai dengan tema kalian. Yang saya sebut tadi apa? Misalnya kan kalian sudah dapatkan slogan, no? Lewat from zero tadi. Kalian sebenarnya begini, kalian pernah melihat contoh slogan yang menarik, tapi untuk hal lain, bukan untuk kampanye berkendara ini. Nah, kalian ambil itu contoh slogan, kalian cari di internet, contoh slogan itu, kemudian masukkan sebagai bahan pembelajaran dari AI. Lalu kalian tambahkan di bawahnya, tambahkan slogan, from-nya. Buatkan slogan seperti ini untuk ya kampanye keselamatan berkendara.
bisa, tapi ada hasilnya nanti. Mana zero? So. Berarti itu yang zero shot. Kemudian apa bedanya nanti? Ada perbedaan hasil. Tapi itu yang kalian inginkan. Kalau misalnya kalian belum sesuai dengan yang kalian inginkan itu, kalian bisa ubah di Pro, ambil contoh kasus, kemudian masukkan ke Pro, lalu ditanyakan lagi. Tapi kalau misalnya sudah sesuai dengan yang kalian inginkan dari apa yang kalian revisi dari pertanyaan tadi, maka itu sudah hasilnya. Sudah. Itu Pro-nya. Nah, hasilnya itu. Nah, ya itu sudah untuk zero Pro, zero shot. Kemudian untuk view, ya. Kalau misalnya, artinya kalau misalnya hasil dari yang kalian tanyakan itu tidak sesuai, kalian belum puas dengan jawaban itu, maka kalian memberikan contoh atau instruksi lain, instruksi lebih, bisa penjelasan, bisa contoh, supaya dia mendapatkan memberikan jawaban sesuai dengan yang kalian butuhkan. Nah, itu nanti yang dinamakan view should prompting.
berupaya menemukan hasil yang ada. Tidak berhenti di satu prompt setelah pada view short prompt ini. Tidak berhenti di satu prompt. Kalau misalnya kalian masukkan satu prompt, belum selesai yang kalian inginkan, kalian buat satu lagi prompt yang baru dengan penjelasan tambahan tadi sampai menemukan. Kalau sudah menemukan sesuai dengan yang kalian inginkan, maka tulis di sini. Sudah paham? Tulis prompt yang kalian masukkan, prompt view short prompt. Kalau di sini tadi kan prompt pertama toh, zero prompt toh. Nah, di sini view short prompt atau prompt kedua. Apa yang kalian tidak paham dari penjelasan itu? Apa? Bukan view prompt ini, view short prompt ini. Ini zero, yang ini zero short prompt. Zero short prompt itu berarti prompt pertama kalian masukkan perintah, apa yang dia munculkan masukkan ke sini. Kemudian hasil dari zero short prompt kalian modifikasi. Misalnya hasil ini saya kurang setuju, saya maunya begini, mas, itu yang kalian masukkan ke sini. Lalu apa hasilnya tulis ke sini. Kau paham tidak? Kau paham tidak? Masih belum paham? Masih belum paham? Jangan ketawa, masih sudah paham atau masih belum paham? Iya, kalian koreksi di sini. Hasil koreksi itu masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Hasil dari koreksi itu masukkan ke sini. Koreksinya kan, koreksi yang kalian tulis di sini. Misalnya di sini kan saya tidak puas dengan jawabanmu di atas. Saya maunya itu slogan yang begini. Nah, itu yang kalian masukkan ke sini. Itu yang dinamakan prompt. View short prompt itu namanya itu. Apa hasil dari view short prompt masukkan ke sini. Masih belum? Nah, kamu belum. Sudah? Sudah? Kurang satu kelompok ya? Bagaimana? Yang kalau harus kalian tahu bahwa view short prompt itu bisa berupa instruksi, bisa berupa contoh, bisa berupa gambar. Intinya kalian harus menjelaskan secara lebih detail tentang apa yang kalian inginkan. Tunggu hasilnya seperti apa. Nah, penjelasan detail yang kalian masukkan ke prompt view. Apa hasilnya masukkan ke hasil AI. Sudah? Silakan. Kalau sudah bisa langsung susun materi presentasinya. Nanti bisa presentasi lisan, bisa juga menggunakan PPT, bisa juga menggunakan tulisan tangan, bisa juga tulis di LKPD. Yang penting susun materinya dengan rapi sehingga nanti tidak ngomong sembarang. Kalau ini masih sudah atau belum? Sudah mengerti, tinggal buat. Oke. Untuk
bisa bacakan di komputer itu. Paham sih lulus? Paham tentang user prompt apa? Benar jawaban dari Sirius. Perhatikan ke sini. User prompt menurut Sirius adalah kurang fokus. Benar atau salah? Bagaimana kalau punya kelompok ini? Dia bilang user prompt artinya kurang fokus. Kau pernah tak? Kenapa kamu bisa datang ini? Kau kelompok di mana sebenarnya? Oh. Oke. Kalau kau bisa lihat, cerita, tanyakan ke mereka yang tahu. Karena nanti saya tanya itu satu-satu. Perhatikan, nanti yang menjelaskan itu satu-satu. Tergantung saya suruh siapa duluan. Dalam kelompok itu misalnya saya suruh Piro duluan. Lalu sehingga nanti kewajiban dari anggota kelompok itu mengajarkan teman kelompok yang kurang paham. Sehingga nanti pemahamannya itu seragam. Nah, kalian punya tugas. Siapa yang sudah paham di sini? Angkat tangan. Hanya ini. Belajar, jangan hanya ngobrol. Silakan, kan nanti saya tanya satu-satu. Nanti saya tanya satu-satu ya. Begitu juga kalian. Kau belum mau dimana sebenarnya? Kau tidak mau dengan mereka? Ada laporan dari sana bahwa sebenarnya kau belum bisa. Kau anak muda. Tugasnya kalian ini, siapapun yang sudah tahu, wajib hukumnya untuk mengajarkan teman kelompok yang kurang. Sehingga nanti pemahaman kalian tentang artificial intelligence generatif ini seragam. Nanti saya tanya satu-satu. Yang sudah paham di sini siapa? Yang tidak paham? Kau paham? Hah? Tanya. Jangan hanya ngobrol. Sudah selesai itu kan? Atau masih belum mengerti? Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Sudah paham semua? Ibu-ibu di belakang sudah? Sudah ya? Di sini? Sudah? Waktu kita kurang 18 menit. Nanti waktu untuk presentasi itu waktu untuk presentasi 12 menit. Satu kelompok 3 menit. Satu kelompok 3 menit. Hingga nanti kita mulainya itu pukul 12:18. Sekarang
lewat 12. Sekarang pukul 12 lewat 12. Nanti kita mulai presentasi pukul 12 lewat 18. Sudah? Berapa kelompok yang sudah selesai? Angkat tangan. 1, 2, 3. Lebih cepat lagi kalian. Dua menit lagi. Sudah? Kelompok ini sudah? Tidak mesti semua di situ ya. Bisa nanti kalian baca dari situ. Kan saya bilang tadi, kalau tidak cukup lembarnya, kalian tulis sebagian dari lembar itu, kemudian nanti ambil baca selanjutnya, baca di sini. Kan ada user form di situ. Sudah? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk presentasi. Sudah selesai? Belum? Ya, kelompoknya siapa yang mau presentasi duluan? Kelompoknya Grace. Presentasi berdiri semua dari situ saja.
Yang lain di sini. Yang lain dengar. Di sini supaya tidak di Selamat pagi, Pak Guru dan teman-teman. Pada tempat yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah memberikan kami kesempatan sehingga pada kesempatan ini kami dapat berdiri di tempat ini. Jadi pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Zero-shot Prom dan Few-shot Prom. Pada diri saya sebelum itu kami ingin menjelaskan apa itu arti dari Zero-shot Prom dan juga Few-shot Prom berdasarkan hasil pembahasan kami. Jadi menurut saya Zero-shot Prom itu adalah sebuah prom saat kita menggunakan AI secara spontan. Sedangkan kalau Few-shot Prom adalah sebuah prom yang kita buat dengan kita memberikan contoh atau deskripsi terhadap AI tersebut supaya mereka bisa mendapatkan gambaran dan bisa menghasilkan sebuah hasil jawaban atau sebuah poster misalnya yang kita inginkan. Di sini Zero-shot Prom yang kami buat itu bertemakan tentang keselamatan
tangan untuk kelompok 2. Lalu pada kesempatan yang berikut mungkin ada yang mau bertanya kepada kelompok 2. Ya, dari kelompok 4 ada. Oke, ya. Tidak, kalau misalnya mau bertanya tidak apa-apa. Dari kelompok 3, Excel. Ya. Saya bisa membaca ulang yang jawaban hasil AI dari zero. Oh, iya. Sorry, tadi lupa buat baca hasil dari AI-nya. Setelah kami memberikan perintah, dia langsung memberikan banyak sekali jawaban. Dan kami mengambil baca yuk karena pintar itu asyik. Kenapa alasan kalian mengambil prompt hasilnya ini di sekian banyaknya hasil? Karena menurut kami ini lumayan menarik sih. Kasih pertanyaan. Sudah. Oke. Pertanyaan, masih ada yang mau bertanya? Nah, pertanyaan lanjutannya. Coba hasil filosof prompting saya bagaimana? Isi otakmu buka umum. Yang hasil yang pertama, Baca yuk karena pintar itu asyik. menurut kamu yang paling cocok untuk anak muda atau anak-anak remaja, kira-kira pakai yang mana? Baca yuk dan karena pintar itu cerdas. Ya, saya yang tua saja, saya memilih yang pertama malah yang paling menarik. Bukan, maksudnya menurut saya kalau apa namanya, atau kalau menurut kalian yang isi otakmu itu yang langsung to the point itu, Kayak langsung tercerahkan. bukan tercerahkan, itu malah beban nanti orang yang melihat ketika melihat begini, slogan itu harus dibuat dengan sesuatu yang asik dan menyenangkan, yang membuat orang itu nyaman membacanya, tidak membebani dirinya sendiri, tidak membebani orang yang membaca. Nah, itu syarat-syarat untuk membuat slogan. Tetapi ketika kita langsung lempar dari kalimat yang berat, dia langsung yang pertama minder, yang kedua dia tidak mau tahu persita. Itu slogan. Harus sesuatu yang menarik. Kalau misalnya kita langsung lempar isi otakmu dengan apa tadi? Dengan membuka, itu berat itu. Nah, kalau yang tadi itu artinya ada ruang untuk dia masih bisa menerima kenyamanan dari informasi. Bukan soal itunya, tetapi soal proses kalian antara zero shot prompt dengan few shot prompt itu sudah tepat. Yang pertama dibuat dengan konstan atau instan, kemudian yang kedua dibuat dengan beberapa instruksi tambahan. Nah, itu alur kerja dari zero shot prompt dengan few shot prompt. Hanya dalam pengambilan keputusan mungkin harus dicari lagi referensi. Misalnya kalian mau buat apa? Mau buat slogan atau mau buat poster atau mau buat apapun, cari referensi. Karena kalian anak desain komunikasi visual, jadi kalian harus tahu targetnya kami ini kemana. Apakah untuk orang tua, apakah untuk orang-orang yang filsafat, apakah untuk orang-orang yang baru tamat SMP, apakah untuk orang. Nah, ketika kita sudah menemukan target kita bisa memilih kira-kira kata-kata yang seperti apa atau gaya bahasa seperti apa yang paling cocok untuk mengajak dia supaya dia bisa belajar atau berliterasi, atau untuk mengajak dia supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Kita harus
pelajari dulu latar belakang dari target kita. Kalau misalnya manusia seperti Rocky Gerung semua, ya itu yang kedua itu dia suka sekali. Karena dia tidak peduli dengan apa segala macam. Apa yang ada dari pikiran dia sampaikan. Oke. Nah, terakhir Namoga. Apa zero shot prompt tadi? Jelaskan. Jelaskan secara rinci namun singkat. Zero shot prompt menurut kamu merangkum semua itu. Jelaskan secara rinci namun singkat. Ada begitu tadi? Ya benar kan? Baik, tugas berarti kalian gagal. Tadi saya bilang semua anggota kelompok itu wajib mengetahui. Nah, satu temanmu ini, teman kalian ini, dia bilang zero shot prompt adalah instruksi yang terperinci namun singkat. Ada begitu tadi? Untuk kelompok 1 dan 2, 3 dan 4. Ada jawaban begini tadi. Berikan instruksi yang terperinci namun singkat. Ada begitu tadi? Itu pengertian dari zero shot prompt menurut kamu. Serius? Pakai kesana. Nah. Memberi perintah secara langsung. Yang view from itu memberi perintah besertakan dengan contoh atau tampilan. Ya, coba jelaskan. Mulai dari view from ke depan juga. Jelas apa itu memberi contoh itu? Jelas, ngomong bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, kalau memberikan contoh itu pengertian dari apa? Ada dua tadi apa? Dalam artificial intelligence generatif ada dua hal dalam pembuatan prompt. Yang pertama tadi apa? Zero apa? Dua katanya sih. Zero apa? Zero apa? Zero survive. Zero survive. Kemudian ada dua view shock. Zero survive dengan view shock model. Benar begitu? Baik. Sama lagi. Apa sebenarnya? Ya mau. Sampai bisa karena tadi saya sudah memberikan juga. Nah, tanya teman.
tulis? Mau pilih penulis sama tulis? Hah? Mau pilih penulis sama tulis atau pilih tulis? Aku tulis. Nah, tulis. Kau belum bisa keluar kalau belum selesai. Oke, yang berikut kelompok 3. Silakan. Ya. Baik, selamat siang Bapak Guru dan teman-teman. Siang. Di sini presentasikan hasil kerja kelompok kami. Selanjutnya, Dengar. saya berikan kesempatan ini kepada teman saya Aula. Pertama, kami akan menjelaskan tentang apa itu zero shot from dan use shot from. Menurut kami, zero shot from adalah perintah atau from yang diberikan manusia tidak disertakan dengan contoh atau penjelasan yang detail. Sementara kalau use shot from, perintah atau from yang diberikan manusia disertakan dengan penjelasan yang detail, terperinci serta contoh. Untuk yang tugas pertama yaitu membuat zero shot from yang kami buatkan slogan iklan produk kreatif lokal. Hasil yang diberikan AI itu dari tangan kita untuk dunia. Dan untuk yang use shot from yang kami berikan itu buatlah contoh slogan iklan produk kreatif lokal dengan gaya estetik, kreatif dan menarik. Hasil yang diberikan AI itu unik, asli, bikin jatuh hati. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk kelompoknya mereka? Tidak ada? Baik. Nanti rencananya kalian mau masuk slogan itu di mana? Penerapan slogan itu nanti di mana? Di poster kah? Di media cetak kah atau di mana? Di poster. Apa isi posternya? Coba hasilnya dari apa? Yang ini. Unik, asli, dan terima. Nah, yang di atasnya dari apa? Dari tangan kita saat ini. Dengan kita untuk dunia. Yang di bawahnya unik. Jatuh hati. Oke. Kira-kira penerapannya nanti di poster. Poster itu isinya apa? Tentang hasil kreatif dalam website poster dan ditambahkan slogan yang unik, asli dan Oke. Di penerapannya di poster untuk mendukung elemen-elemen produk-produk lokal. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke kemasan. Nah, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sekarang kan, user form itu apa ya? Iren, zero user form. Pertanyaan atau perintah dalam yang kita berikan kepada AI itu namanya apa? Prompt. Oke. Sudah paham? Silakan kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Lalu yang terakhir kelompok 4. Silakan. Silakan. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Terima kasih Bapak Guru atas kesempatan yang diberikan kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Para isi saya persilakan. Jadi prom yang kami buat adalah buatlah slogan kampanye arti diri. Lalu hasilnya itu ciptakan dunia tanpa diri dimulai dari dirimu. Terus yang telah kami buat
berapa banyak data kasus bullying di dunia, lalu buatlah slogan dengan data tersebut. Hasilnya 130 juta suara berdiam. Saatnya kita dengarkan dan tidak. Oke, sudah selesai. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Ada pertanyaan? Iren, ada pertanyaan? Prom yang pertama tadi bagaimana? Yang pertama itu buatlah slogan kampanye tidak. Hasilnya? Ciptakan dunia tanpa bullying dimulai dari diri. Ciptakan dunia tanpa bullying dimulai dari dirimu. Nah, coba kau jelaskan. Kenapa kelompok kalian memilih prom yang kalian tulis di episode prom tadi? Apa pertimbangannya? Karena kami ingin membuat slogan kampanye yang dipilih dan kami dari sekian banyaknya hasil yang dibuat oleh AI, kami memilih ciptakan dunia tanpa bullying dimulai dari diri. Karena dunia itu bebas, kalau bisa tidak ada pribadi, kita bisa memulai tidak bully. Oke. Bully itu dimulai dari diri. Ya. Kenapa setelah mendapatkan hasil dari zero prom tadi, kalian masih belum puas dan ingin mendapatkan yang di bawah ini? Kenapa? Kenapa tidak sampai berhenti di sini? Karena hasil AI yang pertama yang dari zero short form menurut kami itu tidak kurang memberikan motivasi untuk berhenti bullying. Jadi kami akhirnya meminta atau memberikan tugas atau prompt kepada AI itu agar memberikan data seluruh dunia berapa banyak anak yang dibully. Makanya hasilnya itu 130 juta suara berdiam, karena 130 juta suara ini adalah orang-orang yang dibully dalam hidupnya, dan saatnya kita dengarkan dan tindak. Oke. Supaya lebih sesuai dengan data ya. Ya, harapan dari kelompok ini sehingga dengan orang-orang mengetahui jumlah data yang orang yang dibullying, maka mungkin saja bisa termotivasi untuk tidak melakukan tindakan bullying. Ngomong terus sendiri kan. Oke. Ya, baik. Irsi. View short prom tadi. Visual prom itu adalah penilaian berdasarkan dengan data yang kita sebut. Oke. Zero short prom silus. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, tepat sesuai janji kita tadi jam 12 lewat berapa ini? 12 lewat 4:45. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini tentang artificial intelligence generatif ini adalah kita sebagai manusia yang mengendalikan secara penuh tentang apa yang kita ingin dapatkan dari AI, dari ChatGPT, dari Gemini segala macam itu. Jadi ketika kita memberikan instruksi satu kali, biasanya untuk sesuatu yang asing bagi AI, dengar dulu, untuk sesuatu yang asing bagi AI, dia pasti akan memberikan jawaban yang keliru. Itu sudah pasti. Nah, tugas manusia atau orang yang mencarinya itu adalah memberikan instruksi tambahan lewat penjelasan, lewat gambar, lewat apapun, supaya dia mendapatkan tambahan ilmu sehingga dia bisa menjawab apa yang kita inginkan. Dan yang paling penting, gunakan AI untuk hal-hal yang positif. Jangan pernah gantikan jawabanmu, baik jawaban ujian atau jawaban pada saat apapun, dengan jawaban dari AI. Nanti karena kalau seperti itu seringkali kalian praktekkan, maka proses kognitif kalian tidak bekerja dengan baik, dia akan melambat. Nah, itu nanti akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan manusia, yaitu semakin menurun.
semakin menurun. Maka gunakan AI dengan bijak untuk mencari teman belajar, teman diskusi, tetapi bukan untuk mengambil alih keputusan seorang manusia. Ketika mendapatkan jawaban dari AI, harus dilihat dulu apakah ini sudah benar atau jangan-jangan dia bohong, atau jangan-jangan salah dia membaca apa yang saya perintahkan tadi. Dengar? Saya kira demikian saja untuk pembelajaran kali ini, yaitu tentang artificial intelligence generatif atau generatif artificial intelligence pada hari ini. Dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Semoga apa yang kalian dapatkan bisa kalian gunakan dalam kehidupan